Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kelima kita akan coba membahas yaitu tentang entity relationship diagram. Kalau kita perhatikan di sini entity relationship diagram ini kalau kita lihat di sini ini ada contoh ya. Ada 4 buah entitas yaitu pasien, pendaftaran, dokter, transaksi, ruang, dan klinik serta obat. Nah, sebelum memulai, maka kita harus mengetahui dulu beberapa yang digunakan ya. Kalau kita lihat di sini ini ada berapa simbol yang digunakan dalam pembuatan entity relationship diagram ini. Jadi ada entity dan relasi ya. Jadi pada contoh ini kita akan membuat dengan menggunakan dua ya. Itu entity kemudian ada relasi. Nah, contoh ini sebagai panduan untuk membuat entity relationship diagram. Jadi selanjutnya kita akan membuat gambar seperti ini ya. Jadi pemodelan RD dengan menggunakan Visio. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat. Langkah yang pertama, ini saya close dulu atau saya buat yang baru ya. Kita pilih di sini ada business engineering ya. Kita pilih yang paling bawah. Nah, kita lihat di sini ini yang paling bawah ini adalah ada pilihan ya, database, model, metrik. Nah, kita pilih yang ini. Database, model, diagram, metrik. Dari sini seperti biasa, tolong diatur untuk ukurannya ya. Ukurannya misalnya saya ubah di sini menjadi 100%. Nah, setelah seperti ini, siapkan 4 buah entity. Entity yang pertama, gitu ya. Kemudian ada entity yang kedua, nanti diatur saja ya. Kemudian ada entity yang ketiga, seperti ini ya. Kemudian ada, kita ubah dulu ini aturan, kita buat supaya kelihatan semuanya. Jadi ada 4 buah, kemudian ada 7 buah ya. Jadi ada 7 buah entity. Ini kita buat lagi di sini. Kemudian ada lagi ya di bawah ini ya. Kemudian kita siapkan lagi seperti ini ya. Jadi ada 7 buah entity ya. Masing-masing kita beri nama. Untuk yang entity yang pertama yang ini ya. Kita beri nama. Nah, penamaannya di sini ada definisi. Nah, kita ubah di sini. Yang pertama adalah entity-nya entity pasien ya. Kemudian yang kedua ini entity pendaftaran. Dan yang ketiga ini entity dokter. Maaf ya, ini kita ubah beri nama entity dokter. Dan berikutnya kita beri nama di sini entity transaksi. Kemudian berikutnya di sini ada entity bank. Maaf ya, ini kita ganti ini dengan entity ruang. Kemudian sebelah kanan entity klinik. Dan yang terakhir ini adalah entity obat. Nah, kemudian dari masing-masing ini kita buat atributnya ya. Di sini disebutnya kolom gitu ya, ada kolomnya. Pada kolom ini yang pertama adalah ID pasien. Nah, kemudian yang kedua nama pasien. Kemudian yang ketiga tanggal lahir. Yang ketiga tempat lahir ya. Ini tempat lahir. Kemudian tanggal lahir. Kemudian alamat. Dan terakhir adalah telepon ya. Nah, untuk tanggal lahir, nah ini tipenya date ya, kita ketik D atau dipilih ke bawah.
Untuk yang nama saya biarkan dulu karena sudah juga udah belajar di mata kuliah sebelumnya ya, yaitu di dalam mata kuliah database atau database management system. Nah, kita pilih untuk ID PCN ini adalah primary key. Selanjutnya kita buat untuk kolom pendaftaran. Pendaftaran ini ada nomor daftar, kemudian ada tanggal masuk, kemudian ada masuk, kemudian ada penjamin, kemudian ada alamat penjamin, nah kemudian kita tambahkan untuk foreign key-nya ya. Nah, foreign key-nya di sini ada ID pasien. Nah, nanti akan dihubungkan dengan pasien. Kemudian ada nomor kwitansi, ini juga nanti dihubungkan foreign key ya. Dihubungkan dengan entity kwitansi. Kemudian ada ID klinik. Nanti ini dihubungkan dengan klinik. Nah, ini berarti ini sudah lengkap. Selanjutnya kita tentukan untuk primary key-nya. Ini primary key-nya nomor daftar ya. Kemudian dokter. Dokter ini ada ID dokter ya. Kemudian ada ID dokter yang sebagai primary key. Kemudian ada nama dokter. Kemudian ada tempat lahir. Kemudian ada tanggal lahir. Kemudian ada alamat. Yang terakhir adalah telepon. Nah, untuk tanggal lahir seperti biasa ini tipenya date, kita ketik D seperti ini. Selanjutnya untuk yang bawah ya, bawah ini transaksi. Nah, atributnya ini ada nomor kwitansi. Ini sebagai primary key. Kemudian ada tanggal, punya date ya. Kemudian ada total. Nah, total ini tipenya angka, kita ketik I, integer. Kemudian ada tangan. Kemudian di sebelah kanan ada ruang ya. Ruang ini ada nomor ruang. Primary. Kemudian ada nama ruang. Kemudian ada layanan. Kemudian ada fasilitas. Kemudian ada ID klinik. Nah, nanti akan dihubungkan dengan klinik, direlasikan. Kemudian di sebelah kanan ini kita atur. Nah, di sebelah kanan ada klinik. Ini ada ID klinik ya. Sebagai primary key-nya. Kemudian ada nama klinik, saya tulis di sini klinik saja ya. Kemudian ada ID dokter karena akan direlasikan dengan dokter. Kemudian ada obat nih, karena akan direlasikan dengan obat.
Selesai. Kemudian yang terakhir adalah obat ya. Obat nanti ada kode obat. Ini kode obat sebagai primary key dan ada nama obat. Seperti ini. Ini sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, kita lihat hasilnya dulu. Ini seperti ini, sudah ada 5 ya, sudah ada 7. Sudah ada 7. Selanjutnya kita relasikan masing-masing ini ya. Dari pasien ke pendaftaran ya. Kita buat simbol relasi di sini ya. Nah, di mana untuk yang pasiennya ini sebagai primary key seperti ini ya. Kemudian untuk yang pendaftar, karena di sini ada ID pasien, ini berarti sebagai foreign key ya. Ini sebagai foreign key-nya. Kita coba hubungkan. Nah, seperti ini ya. Kita atur tampilannya. Kemudian kalau perlu ya diubah ya, disesuaikan. Jadi ini ada relasi. Kemudian berikutnya kita buat relasi dari ruang ke klinik ya. Kalau kita lihat di sini ada ruang, kemudian klinik. Atau Anda boleh menentukan yang pokoknya prinsipnya kalau kita lihat di sini ada ruang, kemudian ada klinik, maka yang klinik sebagai primary key-nya gitu, seperti ini. Kemudian yang ini sebagai foreign key-nya gitu. Jadi ada primary key, ada foreign key. Di sini ada klinik. Kita atur ya tampilannya biar nah, ini seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita tentukan juga yang lainnya ya. Yang lainnya di sini ada transaksi dengan pendaftaran. Karena di sini ada nomor kwitansi, maka nomor kwitansi sebagai primary key-nya. Kita hubungkan ya. Kemudian ke kwitansi ke sini ya. Nah, seperti inilah. Sebenarnya sama saja ya. Prinsipnya ada terhubung. Nah, seperti ini. Mau ya tampilannya diatur rapih. Nah, selanjutnya dari dokter ke dokter klinik ya. Berarti nanti di sini sebagai primary-nya ada dokter. Kita siapkan. Kemudian nanti ke klinik. Kemudian terakhir di sini ada klinik dan obat ya. Kita siapkan lagi relasinya seperti ini. Nanti ada primary key. Ini ada foreign key-nya. Nah, seperti ini. Ini udah selesai. Langkah berikutnya sama ya. Jadi silahkan Anda simpan nama file ini yaitu dengan nama sesuai dengan permintaan ya. Kalau dalam tugas berarti Anda simpan dengan nama filenya adalah nama NIM, nama SDA tugas 5. Jadi, misalnya sebagai contoh, saya save ya di sini. Nah, saya beri nama di sini dengan nama sesuai dengan perintah ya. NIM gitu ya. Saudara nanti isi dengan nama NIM-nya, nama diisi dengan nama, kemudian diisi dengan mata kuliah kita SDA gitu ya. Kemudian diisi dengan tugas 5. Tugas 5 ya. Kemudian saudara save di 4 folder masing-masing. Sudah di save, maka langkah berikutnya saudara kirim ke email ya.
Oke, terima kasih untuk materi pertemuan hari ini. Sudah saya sampaikan. Berikutnya nanti saudara bisa lihat materi ini di YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.